Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Curhatan Milenial. Bersama saya Maduri Purba dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi kali ini saya sudah bersama narasumber yang bernama Hadromi. Kali ini kita akan membahas mengenai problematika salah jurusan. Oke, mungkin lu bisa kenalin diri dulu lah ya. Biar pada kenal nih, kan katanya tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, nama gua Hadromi dari program pendidikan matematika semester 4. Apa sih problematika yang lu rasain sekarang sebagai seorang mahasiswa nih? Gua cerita dikit ya. Gue itu sebenarnya nggak suka sama yang namanya pelajaran matematika dari gua SMK sampai sekarang juga. Awalnya sih gue tuh kuliah bukan di STKIP Syekh Mansur, tapi gue tuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah di situ tuh gue berhenti karena kepentok biaya dan gue minta info ke teman-teman mana nih ada beasiswa nggak dari kampus-kampus yang kalian sekolah di situ gitu, kampus di situ. Nah ada satu teman gue yang nginfoin ke gue itu ada nih katanya dia di STKIP Syekh Mansur yang namanya KIP kuliah. Nah gue daftar dan gue belum searching, gue belum tahu di STKIP itu kayak gimana, jurusannya apa aja. Nah setelah gue ke STKIP Syekh Mansur, gue daftar KIP. Nah di situ gue baru tahu kalau misalkan di situ tuh cuman pendidikan doang jurusan-jurusannya. Nah gue bingung tuh, KIP gue udah keterima tapi gue harus nentuin jurusan dong. Nah di situ tuh gue ada jurusan itu cuman ada 5 jurusan setahu gue sampai saat ini juga. Ada yang PBI, PGSD, PG PAUD, matematika sama satu lagi apa tuh? PG PAUD ya? Iya, PG PAUD, Ya. PGSD, PBI, matematik sama satu lagi PJKR. Nah, dari situ tuh gue bingung. Kalau gue masuk PJKR, badan gue kecil. Gak mungkin gue masuk PJKR. PBI apalagi. Gue nggak suka sama yang namanya bahasa Inggris. Ya. Nah, yang gue ambil kesimpulan, gue ambil keputusan, gue masuk matematika. Dan ternyata matematika itu nggak segampang yang gue kira pelajarannya. Ya karena ya jujur mungkin gue juga kurang suka matematika sih. Jadi kayak kok lu bisa ngambil matematika nih? Karena terpaksa gitu kan ya? Ya karena nggak ada jurusan lain. Iya, karena lu pertama nggak suka bahasa Inggris gitu kan. Iya. Terus PGSD juga kayaknya kurang lah ya. Ya karena kalau gue pikir sih kalau gue ambil PGSD, gue cuma bisa ngajar di SD. Iya, jadi nggak bisa gitu. universal kayak yang SMK atau ke SMA, SMP gitu kan, nggak bisa. Nah gue ngambil jurusan matematik ya karena karena gue kira matematik yang di sekolah SMK sama yang di tempat kuliahan itu bakal sama. Oh ternyata beda jauh. Masuk gitu. Ya beda jauh. Iya, jadi nggak sesuai ekspektasi lu mungkin ya. Iya. Karena matematik itu pilihan yang terakhir lah, pilihan yang dari semua jurusan itu pilihan yang terakhir yang mendekati cocok lah ke guanya gitu. Jadi si matematik itu jurusan yang kayak tadi dulu bilang universal kan. Iya. Jadi hal apa nih yang lu lakuin ketika lu berada di posisi saat ini nih, kayak salah jurusan nih lah, kita bilang lah salah jurusan karena kan nggak sesuai ya yang lu harapin atau yang lu pikirin lah ya dari awal. Apalagi tadi kata lu
lu tuh belum tahu nih kalau misalnya kampus lu ini cuman ada pendidikan, dan mau nggak mau tuh lu pilih matematika karena universal gitu kan. Karena kalau PGSD mungkin lu cuma bisa ngajar SD aja. Jadi kayak apa sih yang lu lakuin saat ini? Kayak posisi lu lagi berada di posisi sekarang, terus yang lu lakuin tuh apa? Ya untuk saat ini sih gue paling cuman bisa ngejalaninnya doang sih. Mau pahit manis ya harus gue jalanin karena itu udah keputusan gue dari awal. Cuman ya sekarang ini tuh gue bener-bener terbebani sebenarnya karena gue salah jurusan ini. Kebebaninnya gimana nih? Ya karena gue ngerasa matematika yang gue pilih awal itu sekarang tuh bener-bener sulit di pikiran gue. Berarti nih sekarang ini lu pasrah aja gitu sama pilihan lu? Ya mau gimana lagi, ya udah keputusan gue yang gue ambil dari awal ya gini gitu kan, ini konsekuensinya harus gue jalanin juga. Berarti kan lu nih udah bosen kan ya, maksudnya kayak bosen jenuh nih sama matematika nih karena lu tuh salah ngambil jurusan. Terus ada gak sih hal atau yang lu lakuin lah untuk ngilangin si bosen ini, atau kayak lu bikin kesibukan apa gitu mungkin? Ada jadi tuh gue itu kemarin di semester 4 ini gue itu ngerasa bosan banget. Gue ngerasa jenuh. Nah dari situ gue coba-coba tuh ngelamar ke salah satu perusahaan, dan gue itu ngelamar dapet info langsung dari HRD-nya. Nah gue masuk, gue coba-coba ngelamar, tahunya gue diterima. Nah gue bingung kan, gue milih kerja atau gue milih kuliah. Oh, awalnya lu coba-coba gitu dulu ya, nggak nyangka bakal masuk. Nah atau iya, mungkin gue nggak kalau misalkan gue bakal masuk gitu kan, karena gue kan cuma nyoba-nyoba gitu. Cuma nyoba-nyoba aja karena lu kemarinan bosen gitu kan. Ternyata lu masuk nih. Iya, gue masuk kemarin, masuk ke satu perusahaan, gue diterima. Itu gue bingung, sumpah gue bingung banget tuh. Awal 3 udah bilang jangan kerja, nah tapi gue bosen. Kenapa tuh jangan kerja? Mungkin karena nggak bisa. Karena kan gue dapet beasiswa KIP. Oh emang kalau yang KIP tuh nggak bisa untuk kerja gitu? Sebenarnya sih bisa, tapi selagi kita bisa. Selagi itu pekerjaannya fleksibel. Terus kita juga bisa bagi waktu lah ya, ibaratnya. Tapi kan gue diikat sama perusahaan yang udah ternama lah. Jadi kita tuh nggak bisa cuma 3 hari kerja, 2 hari kerja nggak bisa. Jadi itu kerjanya harus full. Oh berarti bukan ini ya, yang pekerja yang mungkin ada buat kuliahnya, atau itu benar-benar full harus buat kerja gitu, nggak bisa waktu. Jadi 1 minggu itu gue full kerja gitu. Jadi gue nggak ada waktu buat kerjanya. Terus gimana tuh? Lu terima apa gimana nih? Gue terima. Ya posisi gue tuh waktu kemarin ya emang lagi nggak pegang duit juga gitu kan. Gue masuk kerja, sebulan gue kerja, dosen masih ya biasa lah. Iya. Oh lu nggak masuk nih apa gimana nih? Ya gue nggak masuk kuliah. Sering bolos lah ya. Ditanya ini nama dosen nih kemana? Waktu sebulan sih belum dosen belum pada nanyain. Nah setelah 2 bulanan gak masuk kuliah, baru ada nongol ketua prodi gue langsung chat gue kemana gue bilang aja gue sakit gitu kan, untuk waktu awal-awal lah ya, bohong dikit lah ya. Nah kesini kan gue bener-bener gak masuk selama 3 bulan. Lama juga ya? Iya 3 bulanan gue gak masuk kuliah. Sibuk aja lu terus ke kerjaan aja, gue fokus ke kerjaan aja. Terus tugas tuh gimana? Mungkin lu bener-bener selama 3 bulan tuh gak masuk kuliah, apa lu masuk enggak? Ya gue masuk paling ya ada online doang sih. Jadi cuma online gue aja. sempetin ya, walaupun gak gue tonton sebenarnya gak gue. Iya, cuma lu alhamdulillah ibaratnya cuma lu masuk gitu. Tapi gitu. untuk tatap muka berarti lu gak masuk? Gue belum pernah masuk selama 3 bulan gitu ya? Lama juga ya. Terus sekarang lu lanjutin apa lu berhenti? Ya gue nggak mau nggak mau gue waktu kemarin
pas gue ketemu sama Pak Waka 3, gue sempetin kerja, gue izin, gue Menghadap ngobrol, ya lu? gue ngobrol berbincang-bincang sama Pak Waka 3. Kata dia kalau misalkan ya namanya beasiswa KIP, kalau misalkan kita nggak ngelanjutin harus bayar katanya. Oh, ya. Dua kali lipatnya dari yang udah kita pakai uang KIP-nya. Nah gue mikir kalau gue kerja gue cuma bayarin uang KIP doang, buat apa? Iya benar. Ya kan, capeknya doang kan. Nah gue mikir-mikir, gue konsultasi juga sama keluarga, sama orang tua gue. Katanya kalau buat kayaknya kalau buat saat ini tuh yang paling bener jalan yang gue ambil, gue balik kuliah lagi. Terus lu akhirnya sekarang nih balik kuliah nih. Iya. Lu tinggalin nih kerjaannya, lu berarti resign nih. Iya, gue resign dari kerjaan gue. Berarti lu sekarang kuliah aja sih kuliah. Ya iya, kesibukan gue paling kuliah. Lu udah pikirin matang-matang lah ya, daripada lu kerja buat apa gitu kan, cuma buat bayar Uang KIP KIP doang, doang kan, kayak iya. capek-capek lu kerja ibaratnya gitu kan. Gue cuma ngeganti Cuman- uang iya, KIP doang kan. iya. Buat apa kan? Emang hobi lu tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih hobi gue tuh dari sekolah ya, dari SMK. Gue itu hobi banget sama yang namanya desain. Kenapa tuh? Ya nggak tahu ya, jadi gue itu orangnya itu pengen buat inspirasi gambar-gambar baru. Berarti lu termasuk orang yang kreatif ya? Ya nggak juga sih. Karena lu senang aja gitu ngedesain ya? Iya, gue seneng aja ngedesain. Desain apa tuh kalau boleh tahu? Banyak sih kayak yang desain. Gue kebanyakannya desain kayak banner, kayak yang buat acara Oh gitu. iya, kan. acara-acara gitu ya, benar. Yang buat pamflet di IG gitu. Terus kenapa nggak lu jualan aja gitu? Maksudnya kayak lu bikin usaha nih, yang mau bikin banner tuh buat, jadi kayak manfaatin apa yang lu milikin gitu, bakat yang lu milikin gitu loh. Ya, iya, gue belum cerita ya. Gue di rumah tuh juga kayak buka percetakan juga sebenarnya. Gue nerimain yang kayak buat spanduk, buat surat undangan, buat undangan digital, kayak gitu. Gue juga di rumah buka jasa-jasa yang kayak gitu, gue juga buka di rumah. Oh, buka gitulah ya. Terus selain desain nih, apalagi sih hobi lu? Maksudnya hobi lu apa aja sebenarnya? Ya kayak tadi desain sambil ngedengerin musik gitu kan. Musik nih, musik. Lu suka musik genre apa nih? Gue sih yang indie kayaknya. Oh, India. Contohnya nih lagu apa yang lagi lu sering dengerin belakangan ini mungkin? Atau lu kalau tidur dengerin lagu apa atau apa gimana? Gue sekarang tuh lagi dengerin lagu yang lagi viral dibawain sama Danar Widianto. Gimana tuh? Yang Lu biasa dengerin musik di mana sih? gue sih biasa denger di Spotify, di Zoo. Gue sering denger lagu-lagu indie karena menurut gue lagu-lagu kayak gitu tuh bisa bawa hati kita tenang. Enjoy aja gitu ya Iya. dengan musik. Karena emang gue juga sih ya, kalau misalnya kayak banyak masalah nih, sering denger musik biar gue ngerasa tenang aja gitu, walaupun kayak masih kepikiran atau mungkin masih dalam apa ya, belum selesai lah masalahnya, tapi setengahnya bikin gue enjoy aja gitu. Iya, benar-benar bikin kita Iya, enjoy enjoy sementara. aja lah sementara lah ya. Terus lu selain dengerin musik nih, terus suka musik, suka desain kan ya katanya? Iya. Suka apa lagi nih? Gue Ada suka yang juga lain kayak gitu? ngedit video. Oh, suka ngedit video? Gue sering bikin video. Gue Lewat aplikasi banyak? banyak ada Adobe Premiere. Lo tau Adobe Premiere? Enggak sih, gue suka pakai CapCut gitu, lo tau? Nah, CapCut itu Iya, aplikasi karena- yang dari Iya, TikTok tuh, iya. Karena gue gak terlalu tahu sih tentang video-video gitu, karena gue kurang suka video-video gitu sih, ngedit gitu, karena gue juga gak ada bakat di situ. Terus lu video tuh sukanya gimana sih? ya gue tuh senang aja gitu kalau lihat video yang kayak sinematika. Gue senang liatnya. Gue juga nyoba gitu kan. Gue kan kemarin gue juga sempat di pelepasan desain karena di Pandeglang. Lu suka cinematic video gitu ya? Iya, gue suka banget sama yang namanya sinematik. Soalnya video pendek tapi berkelas gitu. Banyak kan kita kalau lihat video bosan gitu kan, 10 menit gitu kan. Tapi ini dibikin sinematik, kesannya tuh menarik gitu kan. Ya Bagus lebih dilihat. kayak, lu suka yang estetik gitu? Iya, gue pernah juga ikut yang kayak lomba-lomba buat video gitu kan. Gue pernah bikin dokumentasi
dokumentasi Pandeglang. Oh, video dokumenter gitu Ya, ya. video dokumenter. Berarti ini di kampus nih lu ikutan UKM ya? UKM. Iya, gue UKM. ikutan salah satu UKM di kampus yang namanya Tikom. Ya berarti bagus lah ya buat ngembangin bakat lu juga Iya, gitu, ngasah bakat lu. Terus ikut lomba aja? Pernah? Pernah gue ikut lomba yang kayak yang gue bilang tadi, gue ikut lomba dokumenter film dokumentasi Pandeglang. Ya karena sayang juga kan, lu udah punya bakat nggak lu kembangin itu kan. Daripada lu diem mungkin. Iya paling kayak gitu, gue bikin video sinematik. Kemarin juga gue bikin di SMK Negeri 2 Pandeglang yang pas pelepasan anak-anak nih yang kelas 9 wisudaan. Gue bikin juga sama tim, gue bawa tim 10 orang. Oh ada tim juga lu nih. Ya gue udah punya tim juga, Hebat 10 orang. ya. Ya kayak gitulah, karena gue jenuh di Iya. urusan Iya. gue. Berarti bisa dong nih ya. Kan lu tadi suka nih sama ngedit-ngedit video atau video-video gitulah pokoknya tentang video nih. Kalau gua atau mungkin lu nerima jasa nggak sih buat kayak bikinin video nih orang nerima nggak tuh? Sering malah, bukan gue terima, sering gue terima juga. Oh, sering? Kayak gitu mah. Iya. Berarti lu buka jasa ngedit-ngedit video juga? Iya. Biasanya yang suka ngeditin ke lu tuh siapa aja sih? Maksudnya teman kampus lu atau mungkin orang luaran atau gimana nih? Untuk kampus baru 2 video yang gue edit kemarin. Oh anak kampus gitu, ada yang minta. Bukan anak kampusnya, tapi kita itu karena gue ikut UKM Tikom. Nah gue tuh kemarin ikutan yang namanya bikin video pariwisata. Tapi gue angkat yang sama temen tuh angkat yang dari wilayah Pandeglang, wilayah kelahiran gue sendiri. Iya, berarti ngoleksi menguak tentang wisata yang di Pandeglang ya? Iya. Itu sama-sama tim lu apa lu sendiri apa gimana? Ya nggak mungkin sendirian sih kalau kayak gitu. Gue kan otomatis harus bawa tim. Jadi anak-anak Tikom aja yang gue kerjain buat ngambil videonya, buat ngambil angle-angle-nya kan, angle-angle videonya, baru gue edit. Oh, berarti lu nggak sendiri nih bareng sama anak-anak Tikom nih? Iya. Tapi untuk yang edit mungkin lu? Iya, yang gitu. Lu ke bagian edit. Berarti lu suka juga nggak sih kayak ngerekam-rekam kamera gitu? Jadi kayak lu suka kameramen juga nggak sih? Jadi bukan hanya ngedit video, jadi lu juga suka tentang kamera-kamera gitu nggak? Iya, gue juga sering kamera. Gue sering juga sharing sama teman-teman, apa nih kamera yang lagi bagus, apa nih kamera yang lagi harganya naik gitu kan. Ngoleksi kamera mungkin? Buat ngoleksi sih belum, tapi kalau adalah satu di rumah. Oh adalah ya kamera yang ini yang lu punya gitu kan. Terus kalau untuk foto kontes lu pernah ikut? Foto kontes sejauh ini belum. Terus mau ada pikiran nyoba atau mungkin hal menarik menurut lu? Ya kalau gua ada waktu ya pasti ada waktu. Guanya nggak lagi ngapa-ngapain ya, gua pasti ikutan. Berarti sekarang ini kesibukan lu tuh kayak diikut di UKM gitu ya? Kayak berarti lu tuh hobinya tuh desain, musik, sama video gitu ya? Berarti lu tuh orang kreatif ya? Nah, gak juga. Lu tuh masuk matematika bener-bener salah jurusan banget ya? Maksudnya nggak sesuai banget. Karena tadi tuh kayak karena nggak ada pilihan yang lain sebenarnya. Sebenarnya lu tuh ada gak sih basic-basic yang kayak matematika lu? Jujur dari SMK gue itu paling gak suka malah sama pelajaran matematika. Justru yang gak lu sukain malah lu masuk ya? Iya, karena nggak ada pilihan itu gue masuk, jadi Terus terpaksa. lu belajar matematika gimana tuh? Sama belajar tuh kayak gila gimana? Kalau ya Mungkin yang gue keluh kesah lu yang lah gue rasain ya, ibaratnya. yang gue rasain kalau di kelas tuh gini amat ya, gue kenapa gue manggil matematika gitu kan. Jangankan buat ngerti lah, buat ngedengerin aja orang yang ngejelasin. Kayak males gitu lah ya. udah dengan malas, jadi udah Yang cepet beres aja gitu bener. bawaannya. Malah yang kalau misalkan gue nggak ngerti, gue nggak ngerti di kelas, nah paling gue tanyain, gue nyari paling di YouTube. Oh berarti tapi lu nyari sendiri ya, nggak kayak nyari ke orang lain gitu. Gue paling nyarinya di YouTube kayak gitu lah.
mudah-mudahan sih gue kedepannya bisa suka lah sama matematika, karena mau gimana pun ya harus gue jalanin. Ya kan ya emang ya penyesalan tuh datang di akhir kan. Iyalah, semuanya juga penyesalan datangnya di akhir. Iya, makanya jadi mau nggak mau nih lu jalanin aja gitu kan sampai lulus. Terus kedepannya tuh ada planning apa? Karena ini pendidikan ya, gue sama sekali malah nggak punya yang namanya buat kedepannya nih ngajar gitu kan. Karena pendidikan gue malah males. Dari ini kan udah matematika nih, terus matematika itu kan otomatis kita kalau lulus pasti ngajar. Iya, karena basicnya pendidikan gitu. Keguruan lagi mungkin STKIP kan ya? Iya. Dan dari situ tuh gue bingung beneran kalau misalnya gue lulus juga, gue nih mau kemana arahnya gitu kan. Itu tuh mau ngajarin gimana aku aja sih. Iya. Kayak ibaratnya gitu. Ya paling gue bergelut di dunia multimedia kayak tadi. Iya loh, tapi gini ya, karena gue juga anak pendidikan nih, maksudnya pendidikan bahasa Inggris. Gue mau jadi, gue tuh basicnya di di guru kan, karena kuliah gue tentang keguruan. Tapi ini planning gue nih ke depannya ya, kan kita nggak tahu ya, cuma kita kan harus ada planning gitu. Gue nih nggak mau jadi guru gitu loh, bisa jadi translator atau gue bisa jadi jurnalis. Jadi kayak menurut gue nih ya, walaupun lu sama kayak gue nih SPD lah nanti gelarnya gitu, pendidikan, tapi nggak berkecimpung ke guru juga bisa kan ya? Ya itu kan kalau masalah kerjaan ya kembali ke diri kita masing-masing. Kita itu kalau nggak boleh egois lah, kalau kata orang tua gue mah, kita ngambil jurusan misalkan matematik atau keguruan lah. Kalau misalkan rezeki kita itu nggak di situ, ya kita mau apa gitu kan? Ya paling kita cari kerjaan yang sesuai apa yang ada gitu kan. Kalau udah lulus, nggak mungkin kita harus nyesuaiin diri. Kalau kita itu kita ini matematika nih, kita harus ngajar kayak gini. Kalau kita dapat rezekinya bukan ngajar, iya maksud gue gitu, maksudnya nggak selalu tentang keguruan loh, walaupun gelar lu nih sarjana pendidikan gitu ya, tapi nggak harus udah jadi guru. Kalau misalnya emang lu nya tuh ngerasa bukan nggak bisa ya, gimana ya, kayak lu tuh lebih suka ke multimedia, mungkin kerjanya nanti di multimedia, walaupun lu tuh sekarang lagi di perkuliahan yang jurusan guru, tapi lu tuh bisa gitu loh nggak ke guru. Jadi lu tuh sebenarnya sama aja kayak gue sih, maksudnya kayak walaupun gue jadi guru nih, gue juga sebenarnya nggak bisa ngajar, maksudnya kayak gue nggak tahu apa yang bisa gue ajari gitu kan. Karena sebenarnya jujur ya, gue juga awalnya bukan mau ke guru pendidikan, maksudnya bukan pendidikan bahasa Inggris, tapi gue tuh maunya bahasa Inggris dan sastra, jadi bukan untuk keguruannya loh. Awalnya emang dari SMA tuh gue pengennya bukan keguruan lah ya, tapi kayak ya inilah gitu, udah masuk keguruan ya udah lah ya. Tapi kan kita nggak bisa tahu kan kedepannya kita tuh jadi apa. Walaupun kita basicnya nih jadi guru nih, diajarinnya tuh jadi guru nih, tapi kalau misalnya kedepannya kita mau jadi apa ya itu kan gimana kita kan. Jadi kembali lagi ke kitanya lagi nggak sih? Ya harus kayak gitu, gimana lagi kan. Berarti lu sekarang nih udah aja ya, kayak bukan pasrah lah, kayak ya udah jalanin aja nih walaupun lu salah jurusan gitu kan. Kedepannya kan kita nggak bisa tahu gitu ya. Iya, rezeki kita di mana kan. Iya mungkin lu nggak bisa tentang matematika, tapi kan lu yang penting dapat sarjana dulu nih kan, nanti tinggal lu kembangin lagi kalau lu udah lulus gitu kan. Karena ijazah itu penting ya. Iya. Gue juga pernah lu kerja pabrik, kerja di pabrik. Nah gue tuh awal tuh daftar jadi lulusan SMA kan, lah kenapa yang S1 tuh malah jadi atasan gue. Jadi kayak mungkin kata mama gue gini, pendidikan itu penting, pendidikan nomor 1. Emang bener loh, jadi kita S1 tuh bakalan jadi atasannya, sedangkan yang SMA tuh jadi bawahan kita. Jadi kayak untuk sekarang ini walaupun lu salah jurusan, ya ambil aja hikmahnya, terus lu jalanin aja. Kedepannya kan lu gak bisa tahu gitu ya. Gue doain aja lah ya, karena gue gak bisa bantu apa-apa kan. Mungkin gue cuma bisa semangatin lu, kayak ya udah gitu, beresin aja walaupun lu gak sesuai yang lu inginin kan. Sebelumnya nih makasih lu udah datang ke podcast gue. Mungkin salah satu pendengar podcast gue nih ada juga kan yang sama kayak lu tentang problematika salah jurusan ini. Mungkin ada kayak kata-kata buat lu bikin semangat mereka gitu. Dari gua sih buat yang sama ya kayak gua yang nasibnya salah jurusan,
kalian itu harus pokoknya jalanin dulu, bersyukur. Nggak semua orang juga bisa kuliah. Banyak dari orang-orang pinter yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah. Buat kalian yang salah jurusan ya jalani aja terus bersyukur, semangat. Toh kita juga kan nggak tahu kedepannya kita kayak gimana, rezeki kita di mana kan. Ya paling kayak gitu. Intinya bersyukur aja sih ya. Iya. Ya oke, makasih atas lu mau jadi narasumber kita. Makasih banyak lu udah datang ke podcast gua. Iya, sama-sama. Mungkin oke guys, mungkin salah satu dari kalian ada yang ngerasain salah jurusan juga kayak narasumber kita. Jadi intinya kita tuh harus semangat, terutama sih bersyukur ya, karena kita nggak tahu kedepannya tuh kita bagaimana, mau jadi apa. Intinya apapun yang kalian lakuin itu tergantung diri kalian sendiri, balik lagi ke diri kalian. Mungkin gitu ya. Mungkin oke guys, sekian dari podcast kami. Mungkin ada kalian yang ngerasain kayak Hadromi ini, bisa ambil hikmahnya ya atau baiknya dari podcast kita kali ini. Sekian, saya Maduri Purba, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.